Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Herto ya. Channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Dalam video ini Mas Herto ingin membahas suatu hal yang sudah Mas Herto janjikan di video sebelumnya ya, yaitu cara atau tips mengatasi otak error karena anxiety disorder. Oke teman-teman, simak terus video Mas Herto berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman ya, kemarin Mas Herto buat video yang membahas masalah otak error ya, otak error karena anxiety disorder. Nah dalam video ini Mas Herto ingin berbagi tips cara untuk memperbaiki otak error ya, otak error karena anxiety disorder. Nah sebelum kita bahas teman-teman ya, anxiety disorder itu kan kepanikan ya, kecemasan berlebihan, kecemasan yang intens ya kan, yang dalam seminggu itu teman-teman mengalami lebih dari 3 kali ya. Jadi standarnya itu minimal 3 kali dalam seminggu teman-teman itu sudah menderita yang namanya anxiety disorder. Nah kecemasan itu kan datang kadang pada waktu yang tidak kita duga-duga ya, atau kita tidak bisa memprediksi ya, karena itu berkaitan dengan situasi, suasana, keadaan emosional, pikiran dari diri kita dan lingkungan yang kita hadapi ya, karena itu saling merespon. Jadi kalau teman-teman itu dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu bisa memicu kecemasan, atau teman-teman dari dalam diri teman-teman sendiri ya, memikirkan sesuatu atau melihat sesuatu atau browsing-browsing di internet tentang penyakit-penyakit berat, maka akan timbul kecemasan. Itu yang datanya dari dalam. Nah kalau dari luar itu biasanya hal-hal yang bersifat lingkungan ya teman-teman ya, kayak suara burung, ada berita kematian, ada peristiwa yang tidak mengenakan ya kan, atau respon-respon orang-orang di lingkungan yang kurang bersahabat dan sebagainya, itu akan memicu yang namanya kecemasan. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu caranya ya, ini caranya agar kita bisa mengendalikan atau memperbaiki otak yang error karena kecemasan tadi. Yang pertama yaitu teman-teman harus pertama yang paling mendasar ya, itu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip ya teman-teman ya. Karena apa? Penyakit ini kalau kita renungkan itu ya sebetulnya dari Allah, dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah kan gitu. Nah yang kedua teman-teman itu adalah kita selalu berpikir positif ya, berpikir positif. Jadi pikiran kita itu kalau bisa diusahakan untuk selalu positif, atau kita berbaik sangka ya, berbaik sangka dengan siapapun. Jadi buruk sangka atau negatif thinking itu kalau bisa di nomor 2 kan atau nomor 3 kan ya. Jadi yang didahulukan adalah berbaik sangka atau berpikir positif. Kalau teman-teman sudah bisa berpikir positif, mudah-mudahan pikiran-pikiran error itu akan berkurang ya, atau kecemasan itu akan berangsur-angsur akan berkurang. Karena yang menyebabkan kecemasan itu ketika kita berburuk sangka atau berpikiran negatif. Jadi kadang-kadang kita sedang di mana pikiran kita mengatakan nanti jangan-jangan akan terjadi seperti ini. Ketika kita ingin berkendara, ingin melakukan perjalanan, pikiran kita ngomong wah jangan-jangan nanti terjadi kecelakaan, terjadi hal-hal yang tidak mengenakan dan sebagainya. Itu adalah pikiran negatif. Jadi kalau teman-teman itu sudah bisa membiasakan untuk berpikir positif, maka kecemasan atau error-error, sinyal-sinyal palsu yang dari otak tadi itu akan mulai berkurang ya, karena kita
akan selalu diliputi dengan pikiran-pikiran yang positif. Itu yang kedua ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah cuek atau mengurangi overthinking ya. Jadi yang menjadikan teman-teman itu amigdalanya aktif ya, otak ini aktif, yang mengirim sinyal-sinyal palsu tentang kecemasan itu karena teman-teman itu selalu banyak mikir atau overthinking. Nah caranya ya sudah, teman-teman tidak usah terlalu banyak mikir alias cuek ya enggak. Jadi kalau terjadi apapun atau mengetahui berita apapun ya diusahakan jangan terlalu dipikir ya, udah cuek aja. Cuek itu untuk penderita anxiety disorder itu sangat diperlukan, karena kalau teman-teman tidak bisa cuek nanti amigdalanya akan aktif terus. Nah itu cara untuk memperbaiki otak yang error ketika teman-teman mengalami anxiety disorder ya. Kemudian yang keempat itu pola napas ya teman-teman ya. Jadi setelah kita cuek kok masih mengalami kepanikan, teman-teman boleh melakukan olah nafas, karena olah nafas ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke alam bawah sadar, sehingga teman-teman nanti bisa mengendalikan pikiran ya, mengendalikan otak. Jadi olah nafas itu ya sederhana saja ya teman-teman ya, kita tarik nafas seperti ini ya. Nah sambil kita merenungkan atau menyadari keadaan saat ini ya. Jadi nafas kita rasakan, kemudian kita rasakan, oh saat ini saya sedang berada di rumah, sedang duduk santai, rileks, dan melakukan olah nafas gitu ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima yaitu teman-teman tuh puasa media. Puasa media ini apa? Puasa media ini teman-teman mengurangi mengakses informasi dari internet ya, baik itu berita-berita maupun artikel-artikel tentang penyakit apapun ya. Teman-teman harus bisa puasa media, artinya teman-teman itu jangan mengakses berita-berita itu ya, karena di internet itu kan banyak sekali berita-berita yang berterbaran tentang info-info kondisi dunia, kondisi Indonesia, kondisi lingkungan kita, atau keadaan seperti bencana alam ya kan, musibah-musibah, berita-berita tentang penyakit-penyakit berat. Nah itu dihindari semua, karena itu akan mengakibatkan otak ini errornya nggak sembuh-sembuh, atau errornya nggak segera membaik ya, jadi akan error terus. Nah sehingga nanti otak itu akan mengirimkan sinyal-sinyal palsu terus ke dalam tubuh kita. Nah kemudian ketika sinyal itu direspon oleh tubuh kita, yang terjadi apa? Yaitu tadi sensasi-sensasi yang tidak mengenakkan ya kan. Oke teman-teman, itu yang kelima. Yang keenam yaitu teman-teman mensugesti ya, mensugesti alam bawah sadar teman-teman, atau mengafirmasi teman-teman dengan sugesti yang positif. Nah caranya gimana Mas Santo? Caranya itu ketika teman-teman mau tidur atau setelah bangun tidur, karena pada waktu mau tidur itu alam bawah sadar itu kebuka teman-teman. Karena apa? Gelombang otak itu menurun masuk ke gelombang theta. Nah disitulah sugesti itu bisa masuk. Kalau teman-teman dalam kondisi tidak akan tidur, maka sugesti itu akan sulit ya, akan sulit masuk teman-teman. Atau teman-teman setelah bangun tidur, nah itu bagus juga untuk melakukan sugesti atau afirmasi positif. Jadi ada 6 ya teman-teman ya, ada 6 cara. Ini dari perenungan Mas Hato sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ingin menambahkan
poin-poinnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang bisa Mas Harto sampaikan. Bagi yang belum subscribe bisa ditekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya, agar channel Mas Harto ini bisa berkembang terus bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.